ngombe teh Ginastel. Teh ini bukan promo, cuma ini teh poci gitu. Nih lihat teh poci ya. Nah, terima kasih. Wah, seger. Oke, salam budaya, salam rahayu. Kembali lagi dengan Heru Nugroho di channelnya Heru Nugroho Official. Jolali mas, nek sedia kopi atau teh yang bisa untuk menyegarkan yang namanya mata atau tinggu enggar-enggar penggalih, tinggu atine ben seneng. Jadi pokoknya jos dan kelamaan bro. Kembali lagi di channelnya Heru Nugroho Official, dan sekarang ini tadi saya mengutarakan untuk membahas seorang dalang dari Banyumas, yaitu Ki Dalang Senthel, yaitu Ki Nawan Padmomiharjo. Nanti saya akan sertakan fotonya. Foto beliau ini masih dalam bentuk hitam putih. Mungkin ada juga lukisan ya. Untuk foto aslinya di Google belum ada. Dan nanti akan saya akan tunjukkan di sini. Tungkling. Nah, di situ ini adalah beliau ini adalah seorang figur dalang dari Banyumas, yaitu Ki Nawan Padmomiharjo. Berikut saya akan membacakan tentang biografinya Ki Dalang Senthel Nawan Padmomiharjo di sumbernya di Fokus Banyumas. Fokus Banyumas. Berikut penuturannya. Ki Nawan Padmomiharjo itu dilahirkan di Desa Karangnongko pada tanggal 11 Maret 1911. Putra pertama dari tiga bersaudara, pasangan Ki Purwosemito dan Nyi Sidem. Dua saudaranya bernama Kasem dan adik bungsunya Urip hilang pada zaman penjajahan kolonial Belanda. Ki Nawan Padmomiharjo berasal dari Desa Karangnongko, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas. Jadi para pendengar yang tahu lokasinya Desa Karangnongko, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas, pasti tahu tentang figur beliau. Nama kecilnya Nawan itu adalah Nawan. Setelah menikah, sebagaimana lazimnya tradisi masyarakat Banyumas, mendapat nama tambahan Padmomiharjo. Sebagai tanda telah menjadi orang tua. Ki Nawan Padmomiharjo adalah dalang multitalenta yang menguasai seni pedalangan, karawitan, dan seni suara sekaligus. Ki Nawan juga sebagai penggerak masyarakat pedesaan yang sangat peduli dengan kondisi sosial kemasyarakatan, dengan cara terjun langsung menjadi garda terdepan penggerak masyarakat desa, baik melalui pikiran, tenaga, juga harta bendanya, demi kesejahteraan dan menolong sesama warga desanya. Jadi Ki Nawan ini sangat-sangat loyal ya untuk desanya, untuk masyarakatnya. Darah seninya mengalir deras dari ayahandanya, yaitu
Ki Purwo Semito, budayawan yang menguasai seni ringgit Purwo yang pada usia senjanya menjadi dalang ruwat di berbagai pelosok desa. Berikut penuturan tentang perjalanan mendalang dari Kinawan. Sejak pertama kali manggung pada tahun 1932, Kinawan Padmomiharjo telah dikenal penggemar wayang kulit karena pesonanya, selalu tampil atraktif, menghibur, dan tak keluar dari pakem. Mulai mendalang pada usia 21 tahun, sesudah sekian lama nyantrik, dalam artinya adalah berguru di seni pedalangan dan karawitan kepada Ki Lukmadi, dalang kondang dan mumpuni dari Kalimanah, Purbalingga. Murid-murid Ki Lukmadi yang satu angkatan maupun kakak dan adik seperguruan diantaranya adalah Ki Bongkot, Ki Warjan atau Kalimanah, Ki Sujud, Somo Gede, dan Ki Niswan, Keniten Kedung Banteng. Ki Niswan adalah adik seperguruan yang menjalin persaudaraan sangat erat dengan Kinawan Padmomiharjo, di mana putranya yang bernama Ki Sugito Purbocarito belajar mendalang kepadanya. Nah, ini di artikel ini mengatakan bahwa putranya dari Kinawan ini adalah Ki Sugito Purbocarito, dan Ki Sugito Purbocarito ini ramani Mbak Mayang Sari kalau nggak salah. Baik, Kinawan ini adalah guru dalang wayang kulit Gagrag Banyumasan. Kinawan adalah salah satu tokoh Pakaliran yang mempunyai andil besar dalam perkembangan sejarah dan kejayaan wayang kulit Gagrag Banyumas. Berkat jasa beliau yang santun dan berwibawa ini, keberadaan wayang kulit Gagrag Banyumas mulai diperhitungkan. Kinawan juga disegani oleh dalang-dalang senior di zamannya, dalang-dalang seangkatan atau seperguruan, murid-muridnya maupun generasi sesudahnya. Kejayaan wayang kulit Gagrag Banyumas sejak tahun 1950 sampai sekarang tak dapat dilepaskan dari buah tangan dingin dalang sempuh yang guru dalang ini. Jadi, madzhab, gaya, pola, dan corak Gagrag Banyumasan yang berlaku pada masa kini diantaranya juga berkat sentuhan-sentuhan dan ilmu yang diturunkannya. Wayang kulit Gagrag Banyumas yang lebih pas disebut Gagrag Pesisiran adalah salah satu gaya pedalangan di tanah Jawa yang dikenal dengan istilah Pakeliran Banyumasan, di mana pakeliran ini berbeda dengan pakeliran keraton seperti Gagrag Yogyakarta dan Gagrag Surakarta. Gagrag Banyumas dicirikan dengan corak kerakyatan, tumbuh dan berkembang dari hasil eksplorasi kultur sosial masyarakat Banyumas Raya dengan sikapnya yang jujur, lugas, blokosuto, apa adanya, merakyat, penuh humor, gembira, dan sukacita. Ciri tersebut mampu bertahan sampai sekarang karena tidak tergantung pada kekuatan penguasa atau keraton. Gelar guru dalang Gagrag Banyumasan disematkan kepadanya oleh karena Kinawan Padmomiharjo banyak melahirkan dalang-dalang kondang dan legendaris di wilayah Banyumas Raya seperti Ki Sugito Purbocarito, Keniten Kedung Banteng, Ki Sugino Siswocarito, Notok Patik Raja, Ki Daulat, Sidobua Patik Raja, Ki Kusno, Munggung Sari Aji Barang, dan Ki
Suwito dari Kalisari, Cilongok, dan lain-lain. Masih banyak lagi tokoh-tokoh dalang Banyumas. Kinawan ini juga disebutkan bahwa beliau ini adalah sastrawan winasis. Kinawan Patomiharjo tergolong dalam dalang langka. Pada zamannya menguasai berbagai macam ilmu. Beliau memiliki dan menguasai ilmu pedalangan, karawitan, olah suara, tembang, suluk, kidung, dan pengarang serat atau suluk, serta ilmu lain-lainnya. Beliau mampu membaca kidung selama 7 malam berturut-turut dari berbagai macam kidung yang telah tersusun dalam rangkaian pembacaan kidung sesuai dengan urutan yang telah dibakukan oleh para pujangga sebelumnya, yaitu kitab Kidung Montrowedo. Salah satunya isinya adalah Kidung Rumeksa ing Wengi. Saat Kinawan membaca kidung, suasana menjadi hening. Semua yang hadir terbawa lantunan kata demi kata, bait demi bait, hanyut menyentuh hati dan rasa pendengarnya. Tak ada satupun hadirin dan pendengar bergerak sejengkal dari tempat duduknya. Semua terpaku, tertuju apa yang beliau ucapkan. Kidung adalah puisi berbahasa Jawa Tengahan yang memiliki aturan jumlah dalam tiap bait, jumlah suku kata tiap baris, dan polarima akhir sesuai dengan metrum yang membikinnya. Satu pupuh kidung berkemungkinan terdapat lebih dari 1 metrum. Tak hanya pandai mendalang, memainkan gamelan, olah vokal suara, dan membaca, Kinawan Patmomiharjo mampu menulis ilmu seni pedalangan, seni karawitan, serat suluk, tembang, dan lain-lain yang ditulis tangan dengan teknik penulisan menggunakan kaidah penulisan huruf Jawa yang sangat rapi dan terkumpul dalam satu buku dalam ratusan halaman. Berdasarkan penuturan putra-putri Kinawan Patmomiharjo yang ditemui Kang Mul di rumah kediaman almarhum tentang buku atau kitab karangan yang ditulis ayahandanya, semua putra-putrinya pernah melihat tersimpan dalam sebuah tempat. Namun ternyata di kemudian hari buku itu tak dapat diketemukan lagi. Sungguh sangat disayangkan peninggalan berharga karya Kinawan Patmomiharjo puluhan tahun silam telah hilang atau mungkin rusak, oleh karena putra-putri beliau banyak bekerja di luar Kabupaten Banyumas, sehingga karya besar dalang asal desa Karangnangko itu lepas dari penguasaan dan tak dapat diketemukan kembali. Tidak bisa dibayangkan seandainya buku karya Kinawan Patmomiharjo dapat diketemukan, maka akan dapat diketahui naskah-naskah suluk atau serat tembang, ilmu pedalangan, karawitan, dan lain-lain yang dihasilkan beserta isinya, di mana kelak kemudian hari akan menjadi kepustakaan berharga bagi budaya sastra Banyumas dan wayang kulit gagrag Banyumasan untuk generasi berikutnya. Sosok pemimpin dan leadership yang humoris. Maksud saya, sosok pemimpin dan leadership yang humanis. Maaf, salah. Jagat Pakeliran wayang kulit merupakan satu kesatuan utuh tak terpisahkan dari 3 komponen utama pelaku seni yang terdiri dari dalang, pengerawit, nayogo, dan wiroswara atau penghirong, sinden. Sedangkan para paraga wayang, gamelan kelir, kostum atau pakaian seragam pentas, dan ubo rampe merupakan sarana untuk menyatukan dan mendukung ketiga komponen utama dalam menentukan kualitas dan suksesnya pagelaran seorang dalang. Kegemilangan Kinawan Patmomiharjo dalam pagelaran wayang kulit gagrag Banyumas pada masanya juga tak terlepas dari peran penting para pengerawit, wiroswara, dan sinden. Menyanyikan tembang Jawa mulai dari mijil sampai Mas Kumambang untuk mengiringi setiap adegan dalam lakon wayang. Oleh karena itu, dalang sentel atau Kinawan sangat menghargai peran dan jasa para nayogo, wiroswara, dan sinden. Berkat jasa dan keahlian mereka,
maka kesuksesannya dapat bertahan selama berpuluh-puluh tahun. Seorang dalang hebat dan mumpuni sekalipun, apabila tidak didukung pengerawit dan wiroswara yang terampil dan kompak, maka tak akan menghasilkan pagelaran yang bermutu. Jadi, kolaborasi antara dalang, nayogo, wiroswara, dan sinden adalah syarat mutlak untuk menghasilkan pagelaran wayang kulit yang berkelas. Sabet atau gerak. Wayang yang indah dipandang mata, alunan musik gamelan yang pas nada dan titilarasnya, serta wiroswara dan pesinden yang bersuara merdu menambah karisma suatu pagelaran. Dalang adalah seorang leader dan pemimpin yang harus mampu mengolah anggotanya dalam segala hal, baik urusan teknis maupun non-teknis, yang harus dikelola dan diputuskan berdasarkan pendekatan dari hati ke hati. Diskusi secara keluargaan, kebersamaan, dan gotong royong sebagaimana ciri khas kepemimpinan Banyumasan. Kepemimpinan dan sifat kebapaan yang melekat pada diri Kesentel membuat para nayogo, wiroswara, dan sinden menyebut namanya dengan panggilan Ramane, ayah atau bapak. Sebagai wujud ungkapan menyedulur, bahasa Banyumasan artinya rasa kekeluargaan di masyarakat Banyumasan berarti berperan sebagai ayah. Ki Sentel menganggap nayogo dan sinden yang selalu setia menyertainya dalam setiap manggung adalah anggota keluarganya tanpa harus dibeda-bedakan asal-usul daerah, keturunan, status sosial, ekonomi, dan pendidikannya, karena semua manusia harus dihormati dan diperlakukan sama, setara, dan bermartabat. Ki Nawan menyadari dan mahfum tentang hal itu karena sudah menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai seorang dalang pimpinan. Sikap humanis yang didasari ketulusan keluasan, keteduhan, dan sifat kebapaan memancar dari sanubari yang teramat dalam, membuat para nayogo dan sinden tetap setia dan betah mendampingi Ki Sentel dalam setiap pagelaran wayang kulitnya. Banyak nayogo dan sinden ketika awal menjadi pengiring Ki Dalang Sentel masih belum banyak menguasai ilmu karawitan dan tembang. Namun berkat ketekunan, kesabaran, dan keuletan Ki Sentel, seiring dengan berjalannya waktu, pelan namun pasti para nayogo dan sinden berhasil menjadi nayogo dan sinden yang sukses dan melegenda. Hubungan kekeluargaan antara nayogo dan sinden dengan Ki Nawan Padmomiharjo selalu terjaga. Mereka tetap berkunjung ke rumahnya di Desa Karangnongko meskipun sudah tidak lagi menjadi nayogo. Mereka datang untuk melepas kerinduan, meminta nasihat, atau bersilaturahmi saat Lebaran Idul Fitri. Sang maestro dalang wayang kulit Gagrag Banyumasan berpulang. Sejak terakhir kalinya manggung di acara peringatan ulang tahun sebuah organisasi kepemudaan di rumah putra keduanya Sasmito, Desa Karangnongko pada tahun 1984, kesehatan Ki Dalang Sentel berangsur-angsur mulai menurun. Seiring dengan bertambahnya usia yang mulai senja, beliau tak sekuat dulu lagi pergi melanglang buana bersama nayogo dan sindennya menyusuri desa, kota, dan antar kabupaten. Namun di usia senjanya, meski sudah tak mendalang lagi, Ki Nawan tak begitu saja meninggalkan seni wayang kulit yang telah membesarkan namanya. Beliau tetap aktif memberi saran dan nasihat kepada murid-muridnya yang datang berkunjung ke rumah untuk berdiskusi tentang ilmu pedalangan dan membagi pengalaman selama manggung. Beliau juga masih menjadi rujukan sahabat-sahabat dalang di wilayah Banyumas Raya dan sekitarnya untuk bertukar pikiran, membahas perkembangan pakeliran, memberikan sumbang saran dan gagasan-gagasannya melalui organisasi pepadi, dulu bernama Ganasidi, maupun perseorangan. Ki Nawan Padmomiharjo menyadari di tengah sahabat-sahabatnya dan dalang generasi baru, kelangsungan dan perkembangan kesenian wayang kulit bakal berada. Untuk itulah beliau ingin berbagi dan mewariskan seluruh ilmu dan pengalaman yang dimilikinya kepada penerusnya.
Beliau juga membaca tanda-tanda bahwa pada masa yang akan datang bakal terjadi perubahan dan dinamika kesenian wayang kulit seiring dengan perkembangan zaman. Kepada anak-anaknya, Kinawan Patmomiharjo juga memperkenalkan seni pedalangan, karawitan, dan tembang dengan cara mengajarinya di rumah sejak kecil hingga dewasa. Bahkan sesudah berkeluarga, memang tak ada satupun putra-putrinya yang meneruskan profesi menjadi dalang atau berkecimpung dalam seni wayang kulit, karena semua putra-putrinya memilih menjadi pegawai negeri atau PNS, pegawai swasta atau pekerjaan lain, namun harus tetap menguasai ilmu seni wayang kulit, walau hanya sebagai hobi bukan menjadi profesi. Menjadi dalang kondang pada zaman dahulu tak sehebat dibandingkan dengan dalang pada masa kini, karena dalang pada masa Kinawan Patmomiharjo tidak dapat diandalkan secara ekonomi. Profesi dalang pada saat itu lebih bersifat sosial, di mana peran kesenian wayang kulit menjadi sarana tuntunan, dakwah, dan tontonan. Sebagai seorang dalang sepuh yang telah malang melintang menekuni dunia pedalangan sejak manggung pertama kalinya, menerima bayaran nah ini pada tahun 1932 sampai akhir tahun 70-an. Kehidupan keluarga Kinawan Patmomiharjo bersama istri dan anaknya boleh dikatakan biasa-biasa saja, bahkan sederhana. Memasuki usia 77 tahun, pada tahun 1988, Kinawan Patmomiharjo menghembuskan nafas di rumah sakit DKT Purwokerto karena sakit yang dideritanya setelah beberapa hari dirawat oleh tim dokter. Dalang kondang serba bisa yang menguasai berbagai ilmu itu berpulang di hadapan Sang Maha Pencipta setelah mengabdikan dan mengabadikan diri sepanjang hidupnya untuk kesenian wayang kulit. Duka menyelimuti seluruh keluarga, sahabat, dan penggemar setia Kinawan Patmomiharjo. Tangis kehilangan, kesedihan, dan duka mengiringi kepergian sang maestro yang telah berjasa membesarkan wayang kulit gagrag Banyumas. Jenazah Ki Dalang Senthel Nawan Patmomiharjo dimakamkan di TPU Desa Karangnongko, diantar oleh keluarga, murid-murid, sahabat-sahabat, nayogo, sinden, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, masyarakat Desa Karangnongko, dan penggemar setianya yang sengaja datang dari berbagai daerah ke tempat peristirahatan terakhirnya. Ki Senthel, jasa dan buah karyamu akan tetap dikenang dan menghiasi jagat pekeliran wayang kulit gagrag Banyumasan. Selesai. Karangnangka, 23 Juli 2016. Mulyono Harsusuwito, putra Ketua Institut Studi Pedesaan dan Kawasan. Artikel ini sumbernya dari wawancara dengan putri-putri Kinawan Patmomiharjo, yaitu Mas Kuncoro, Mas Sasmito, dan Mbak Yuretno Marhaini pada hari Selasa 19 dan hari Jumat tanggal 22 Juli 2016, dan kepustakaan. Disunting diselaraskan oleh Mudibyo WHS SAP MM, Pembina KSSC Jabodetabek, Pemerhati Budaya Banyumasan. Nah, terima kasih atas perhatian dari para pendengar dan para penonton setia dari podcastnya channelnya Heru Nugroho Official ini. Terima kasih. Berikut tadi ada artikel yang banyak banget tentang perjalanan beliau Kinawan Patmomiharjo, dan kita ambil yang baik-baik, dan bila mana saya ada kesalahan kata atau kesalahan penyebutan nama seseorang, itu saya pribadi mohon maaf. Dan juga jangan lupa juga untuk sebuah artikel tentang tokoh-tokoh dalang ini bisa mengerucut bahwa ambyur di dunia seni pedalangan memang tidak hanya instan dan tidak hanya cepat-cepat dan keburu-buru, dan ini membutuhkan waktu yang sangat panjang sekali.
Tadi sudah diutarakan di berbagai sejarah perjalanan beliau, perjalanan Kinawan Pak Pemiharjo, menjadi seorang dalang, menjadi seorang pemerhati seni, menjadi seorang yang nguri-nguri budaya Jawa, sangat panjang dan sangat masih akan lebih panjang lagi untuk menghadapi pada masa-masa zaman milenial sekarang ini. Pada pokoknya untuk pembahasan Kinawan Pak Pemiharjo tadi bisa memicu semangat kita para generasi muda, khususnya untuk dalang-dalang muda di manapun Anda berada, meniru dari perjalanan beliau Kinawan Pak Pemiharjo memang sangat bagus dan sangat baik untuk melestarikan budaya wayang kulit di berbagai daerah, di Banyumas, di Yogyakarta, di Surakarta, ataupun di tempat-tempat manapun. Baik, setelah sekian lama saya bercerita panjang lebar sekali artikel tentang beliau, pada akhirnya saya Heru Nugroho mohon pamit. Bila ada kata yang sangat tidak berkenan, mohon maaf. Kita tunggu next tokoh-tokoh biografi dalang-dalang dimanapun, tokoh-tokoh seniman juga, ataupun tentang Waranggono atau siapa aja gitu, sejarah tentang wayang kulit atau apa gitu, nanti saya bisa membacakan sebuah artikel dan tidak lama daripada saya berkepanjangan yang panjang sekali, dan kelihatannya ini sudah pukul 3:30 pagi. Jadi saya mohon pamit. Terima kasih. Tunggu next episode dari podcastnya Heru Nugroho Official. Tunggu episode-episode selanjutnya di podcast selanjutnya. Terima kasih. Salam budaya, salam berhayu. Matur sembah nuwun.